Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Juski Arif, pengajar di SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar pada hari Senin 29 November tahun 2021 dengan mengambil materi pernikahan dalam Islam, subtema ketentuan pernikahan dalam Islam. Mari kita saksikan video pembelajaran. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan kami ke depan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kondisi anak-anak saya perhatikan sangat baik sekali. Berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Alhamdulillah, tadi pagi anak-anak sudah melakukan pembiasaan rohani dengan sholat duha di masjid sekolah. Nanti jangan lupa sebelum pulang diakhiri dengan sholat duhur berjamaah. Ini membangun karakter anak-anak supaya sesuai dengan visi sekolah, yaitu terciptanya insan yang religius. Baik anak-anakku, saya ingin pada pembelajaran pagi hari ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin untuk doa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama, artinya anak-anak sudah siap untuk mempelajari pembahasan pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk kepada subtema yang perlu kita bahas pada hari ini, coba ya, sebelum nanti saya absen ya, saya ingin tahu sejauh mana serapan anak-anak pada materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Tentang apa anak-anak? Bagus sekali. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, di antaranya apa saja? Rajin sholat,
Kemudian dengan tetangga, termasuk menjaga lisan. Memang orang yang yakin adanya hari akhir itu pasti segala tindak tanduk akan diperhitungkan oleh Allah. Artinya dengan ini anak-anak sudah siap untuk menerima materi yang baru. Sebelum ke situ, Pak Juski ingin mengetahui siapa saja yang hadir di kelas ini, siapa yang tidak hadir di kelas ini. Mutiasani, Adinda, Afifa, Dea, Novia, Yuliana. Berarti semuanya hadir ya? Tidak ada yang absen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di rumah, keluarga juga diberi kesehatan sehingga selalu bisa berdoa untuk kita, untuk masa depan kita. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada subtema tentang pernikahan di dalam Islam. Pernikahan di dalam Islam ini ada 3 materi yang kita ulas. Cuman hari ini kita fokus pada satu subtema, yaitu ketentuan pernikahan di dalam Islam. Kita perhatikan anak-anak, tujuan pembelajaran di dalam materi hari ini yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menganalisis, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Tujuan pembelajaran, tadi ada beberapa tujuan pembelajaran di dalam subtema hukum pernikahan dalam Islam. Coba diperhatikan peta konsep yang ada di hadapan anak-anak. Bisa juga nanti dibuka melalui GC-nya masing-masing. Bahwa yang perlu kita bahas pada hari ini meliputi pengertian, ketentuan, kemudian ada rukun, kemudian juga ada sebab-sebab putusnya pernikahan. Ini lebih lengkapnya ada tambahan lagi di materi itu tentang hak dan kewajiban suami istri. Baik anak-anak, pada materi hari ini yang perlu anak-anak pahami adalah betapa mulianya manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Karena mulianya maka perlu ada satu namanya akad nikah atau ijab kabul. Diperhatikan, pengertian munakahat di sini adalah pernikahan. Dalam istilah syarat nikah berarti melakukan satu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya haram menjadi halal karena sebab ijab kabul. Akhirnya menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridai oleh Allah. Jadi perjanjian yang berat sebenarnya yang dimaksud dengan akad nikah. Perjanjian berat inilah disebut dengan dalam Al-Quran misaqon ghalidhon. Kita berjanji tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah. Hukum nikah bermacam-macam
sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa berarti sunnah, juga bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram apabila konteksnya akan berbeda. Silakan diperhatikan. Di dalam hukum nikah bisa berarti sunnah bagi yang ingin nikah, mampu, kemudian juga mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, tidak harus segera, maka hukumnya nikahnya sunnah. Berikutnya wajib. Kenapa kok wajib? Ya, dikhawatirkan kalau tidak segera maka berbuat zina. Makruh. Bagaimana makruh? Makruh dilakukan apabila belum mampu secara finansial tapi memaksakan untuk nikah. Kemudian haram. Haram kenapa kok haram? Kalau ada maksud menyakiti wanita maka tendensi ini akan merubah tujuan atau hukum nikah menjadi haram. Baik anak-anak, silahkan dilihat ya video yang ada di hadapan anak-anak. Kita cermati betapa mulianya manusia ternyata harus melaksanakan satu ijab kabul. Baik, anak-anakku, selain video yang saya tampilkan di hadapan anak-anak, silakan kalian buka di GC-nya masing-masing. Di situ juga ada video tentang ulasan materi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Supaya kelasnya bisa menjadi hidup, saya ingin dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silakan kalian analisa video yang ada di GC ya, untuk mengetahui bagaimana rukun-rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang ada di dalam tayangan video tadi. Kemudian termasuk apa itu mahram, kemudian apa saja yang bisa membatalkan pernikahan. Ini tolong didiskusikan bersama-sama. Kemudian Pak Juski menyisipkan satu topik aktual terhadap masing-masing kelompok yang itu juga perlu kalian diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan.
Kelompok satu, ya, kelompok satu silakan kalian diskusikan yang sedang ramai, yaitu pilihan untuk free child, ya, free child. Kenapa kok bisa ada orang itu milih tidak punya anak atau bahkan tidak mau menikah, atau menikah tapi tidak ingin punya anak? Nah, tolong manfaatnya apa? Kemudian menurut pendapat anak-anak juga bagaimana? Kelompok dua, ya. Saya ingin juga anak-anak ingin mengulas yang sedang ramai, yang sering kita temukan, yaitu maraknya nikah cerai. Bagi siapa? Public figure. Apa sih sebabnya? Sehingga kita bisa belajar tentang apa yang terjadi pada seorang public figur. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kelompok tiga ini masih sering menanyain isu klasik anak-anak. Yaitu tentang apa? Tentang poligami. Ya, bagaimana pandangan anak-anak mengenai poligami itu? Silakan kalian diskusikan. Bisa dipahami? Ya, silakan langsung bisa berhadapan-hadapan dengan kelompoknya, bisa berbicara satu sama lain untuk menguasai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti fokusnya di apa? Fokusnya di rukun ya, rukun ya. Jadi nanti rukun ditambahi tentang problematika yang terjadi tadi. Nah, silakan. Ya, tadi saya kasih fokus nanti selain rukun dan juga mahram dan juga yang membatalkan pernikahan, saya minta nanti juga mengulas tentang mahram, ya, mahram sama isu yang aktual tadi. Nah, silakan. Ya, untuk yang kelompok 3, selain ada materinya di situ, silakan kalian kuasai rukun, kemudian ada mahram, ada hal yang membatalkan, ya. Kemudian nanti jangan lupa isu yang sering berkembang tentang poligami juga diulas. Kenapa sih kok milih seperti itu? Bagaimana sebabnya? Atau bagaimana dengan Rasul dulu? Nah, ini bisa kalian jadikan bahan. Bagi yang kesulitan bisa tanya ke Pak Jiski. Kelompok 2 siap? Ya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya, ini nanti saya ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan pembahasan-pembahasan yang sudah kalian bicarakan, termasuk isu aktual. Tadi Pak Juski juga ada yang belum kami sampaikan, yaitu tentang tujuan nikah, ya, karena ini penting sekali. Tujuan nikah anak-anak yang pertama tentu kita mengacu pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di dalam Quran surat Ar-Rum tadi
menjelaskan tentang tujuan nikah itu tidak lain adalah untuk membentuk atau membangun sebuah ketenangan. Ya, ini. Orang kalau sudah nikah tentu tujuannya adalah mencari ketenangan, nggak mungkin mencari keributan. Yang kedua, tujuannya adalah memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah itu ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Bisa itu fisik, bisa itu sifat atau kepribadian atau akhlaknya. Nih. Kemudian kasih sayang. Makanya sering sekali orang itu berdoa, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sangat sempurna, lengkap doanya. Mencari ketenangan supaya tumbuh cinta dan juga kasih sayang. Kalau orang sudah tua, sudah usia pernikahannya lama, yang dibutuhkan adalah rahmah. Ya. Yang dibutuhkan adalah rahmah. Karena sudah bukan fisik lagi yang diharapkan, tapi bagaimana? Kasih sayang. Yang ketiga, tujuannya tentu sudah ada tempat yang halal. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara sah dan diridai oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak harus hati-hati menjaga diri supaya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sehingga mendapatkan jodoh yang soleh atau solihah. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat. Karena kalau ada anak dihasilkan dari pernikahan di luar nikah, maka dia tidak dapat hak waris. Ini yang perlu diperhatikan anak. Dan walinya tidak punya hak untuk menikahkan. Nah, terus siapa yang menikahkan? Yaitu saudara dari ibu kandungnya. Bapak biologisnya tidak punya hak. Kenapa? Karena tidak sah. Karena tidak sah. Hak warisnya juga tidak dapat. Maka dari itu anak-anak harus menjaga diri dan kehormatan. Kemudian yang kelima, tentu tujuan nikah adalah mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Orang menikah tujuannya cari keselamatan, bahagia. Oleh sebab itu harus didahulukan bagaimana kita mencari pasangan yang seakidah, yang seiman. Ini yang lebih baik. Jelas anak-anak? Saya ingin kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, termasuk mengulas isu yang sedang aktual. Tadi yang sudah saya bagi, silakan maju ke depan atau cukup di situ aja, cuman harus semuanya tampak hidup. Silakan dimulai. Silakan dilanjutkan. Ada lagi tambahan dari kelompoknya? Baik, problematika di dalam pengetahuan mengenai future. Sebagaimana dalam Islam, menunjukkan penganutnya tentang kesempatan pernikahan. Nah, pernikahan ini selain tujuan untuk melanjutkan keturunan,
Kira-kira menurut kelompoknya setuju nggak dengan pola pikir free child? Tidak setuju. Baik. Barangkali nanti ada kelompok yang lain setuju. Boleh disampaikan argumentasinya. Cuma nanti dulu. Kita dengarkan kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi makro dan di sini kami akan mengenal tentang makro dalam pernikahan. Secara bahasa, makro berasal dari kata haram yang artinya segala sesuatu yang tidak dibolehkan dilakukan. Makro memiliki arti yaitu orang yang tidak boleh dinikahi, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Juga dari kondisinya, makro dibagi menjadi dua, yaitu makro mu'abbad dan makro ghairu mu'abbad. Makro mu'abbad memiliki arti wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contoh dari makro mu'abbad yaitu keturunan, satu siswa, ketua perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk makro ghairu mu'abbad itu makro sebab menghimpun satu perempuan yang statusnya bersaudara. Contohnya saudara sepersusuan dan adiknya. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24, mahram dalam pernikahan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu keturunan, pernikahan, sepersusuan, dan disusul atau dinikah. Yang pertama yaitu keturunan. 1. Ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dari seterusnya ke bawah. Yang ketiga, perempuan atau sekandung, seayah atau sepupu. Yang keempat, bibi atau saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang kelima, bibi atau saudara ayah yang baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Cukup? Sangat menarik sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Gilirannya sekarang kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Shalali. Ada lagi? Silakan. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita kita. Yang kedelapan, menikahi perempuan baik karena keislamannya maupun karena pernikahan atau karena seterusnya. Problematika tentang poligami yang sedang viral. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satunya memiliki atau mengalami beberapa lawan jenisnya dalam apa yang disamakan. Poligami atau beristri lebih dari satu diperbolehkan jika laki yang sudah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah dapat berlaku akil terhadap para istrinya mengenai bagi waktu, perhatian, dan warisan. Walaupun demikian, poligami itu bukan suatu hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam poligami. Sudah? Cukup? Wow, luar biasa. Kita beri aplaus. Wow, Masya Allah, luar biasa. Pembelajaran pada hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Selain anak-anak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling melengkapi, ditambahkan dengan pembahasan isu-isu yang
aktual. Karena apa? Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa mengikuti yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira kita ini harus bagaimana dengan konteks yang seperti itu. Islam dengan tegas dan juga punya konsep, sehingga anak-anak tadi saya yakin referensinya sangat banyak sekali. Tidak hanya satu referensi, tapi ada beberapa referensi. Tadi mulai dari free child, tugas kita untuk diciptakan di dunia ini beribadah kepada Allah, itu memang sengaja sama Allah dibikin laki-laki perempuan supaya nanti itu memelihara kelestariannya itu dengan cara pernikahan. Kalau ada orang yang menginginkan tidak ingin punya anak, padahal itu bagian dari investasi, maka orientasi hidupnya perlu diluruskan supaya siap secara mental maupun spiritual. Anak-anak tadi juga membahas tentang isu-isu yang sering terjadi, public figure-nya, sering terjadi nikah, cerai, bagaimana ini? Harus ada kekuatan iman di dalam diri seorang public figure. Karena orang kalau sudah di atas, pasti godaannya luar biasa. Termasuk tadi poligami. Kira-kira tadi satu kelompok dengan kelompok yang lain yang dibahas oleh temannya tadi bisa diterima ya? Bisa. Baik anak-anakku, tiba saatnya Pak Juski ingin selain tadi sudah memberikan penguatan, coba dilihat di Google Classroom-nya sudah ada LKPD. Ya. Sudah ada LKPD. Silakan dibuka untuk mengetahui evaluasi serapan materi pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, kita sebelum nanti diakhiri dengan doa, ada yang perlu disiapkan nanti di rumah untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, anak-anak juga perlu memahami dan mempelajari tentang dalil-dalil yang mendasari pernikahan di dalam Islam. Tadi sudah paham betul tentang ketentuan-ketentuannya, rukunnya bagaimana, kan gitu ya. Kemudian mahram yang membatalkan kewajiban bagi suami dan istri, termasuk isu-isu yang aktual. Tapi juga perlu tahu anak-anak tentang dalil-dalil yang mendasari pernikahan di dalam Islam. Inilah yang kita harus kuasai. Silakan dipelajari. Minggu depan kita bahas bersama-sama apa saja dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Untuk itu, sebagai bagian dari akhir pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Juski ingin dipimpin doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, diberi kemudahan untuk mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.